Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik saudara-saudara yang hadir di gereja, di Zoom, ataupun YouTube. Minggu ini adalah minggu biasa dengan tema Tuhan ajarlah kami berdoa. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Naya Widiawan Sudarmo dari GKI Citra 1. Bagi Bapak Ibu yang membawa alat komunikasi diharapkan untuk menonaktifkan atau memasang mode senyap atau silent selama ibadah berlangsung. Himbauan kepada seluruh umat yang terkasih, apabila ada di antara umat yang merasa kurang sehat, kami menyarankan untuk beribadah di rumah melalui sarana YouTube. Demi kebaikan dan kesehatan kita bersama. Mari, saudara-saudara, sejenak kita menyimak beberapa video warta lisan berikut ini. Mari Bapak Ibu, kita bersekutu di dalam doa Mazmur yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, pukul 19.30. Renungan diambil dari Mazmur 123 dan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Ayo ikuti topik-topik menarik seputar kehidupan sehari-hari dan bagaimana kita merefleksikannya melalui Teras Kamis setiap hari Kamis jam 5 sore melalui Zoom ataupun YouTube. Kabar gembira bagi Opa Oma. Kembali dibuka Cafe Anti Gaptek. Kita dapat memilih menu yang disediakan, mulai dari belajar cari info di Google, mencari video di YouTube, merekam foto, video, dan audio, serta membuat kartu ucapan. Catat ya tanggal bukanya, Jumat 29 Juli 2022 jam 10 sampai dengan 12, secara onsite di Gedung Gereja GKI Taman Aries. Daftarkan diri segera. Ditunggu ya Opa Oma, sampai jumpa. Dalam kebaktian minggu kelima, tanggal 31 Juli 2022, kita akan merayakan keberagaman sebagai satu Indonesia dalam Minggu Budaya. Tema ibadah, pemahaman yang benar tentang harta milik. Pelayan firman oleh Pendeta Indriati Chandra dari GKI Kosambi Baru. Umat dihimbau dapat mengenakan busana daerah. Sehubungan dengan perubahan situasi pandemi COVID-19, GKI Taman Aries akan melakukan penyesuaian jadwal kebaktian. Mulai hari Minggu 7 Agustus 2022, kebaktian umum GKI Taman Aries akan dilakukan dalam 3 kali kebaktian. Kebaktian pertama pukul 7.30 secara onsite dan live streaming di YouTube. Kebaktian kedua pukul 10 hanya secara onsite. Kebaktian ketiga pukul 17 hanya secara online melalui rekaman di YouTube. Bersamaan dengan itu, disampaikan juga perubahan jadwal kebaktian anak atau sekolah minggu mulai 7 Agustus 2022. Kelas 4 sampai dengan 7 akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 7.30. Kelas 1 sampai dengan 3 akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 10. Sedangkan kelas batita dan balita tetap dilaksanakan secara online Zoom pada pukul 10. Untuk kebaktian remaja dan pemuda akan dilaksanakan secara onsite pada pukul 10 mulai tanggal 14 Agustus 2022. Mari kita doakan agar rencana penyesuaian kebaktian ini berlangsung dengan baik dan menjadi ekspresi syukur kita atas pemulihan yang telah Tuhan nyatakan. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Umat Tuhan yang terkasih, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita berseru, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bernyanyilah
Saudara-saudara, ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, doa bukanlah sekedar kata-kata. Doa juga bukanlah sekedar ritual agama. Doa adalah waktu kita berbicara dengan Sang Bapa. Doa adalah saat perjumpaan kita dengan Dia, Sang Pemilik kehidupan. Ketika hidup ini terasa berat, ketika cemas menghampiri, kita seharusnya berbicara kepada Tuhan melalui doa. Karena Dialah Tuhan yang Maha Mendengar, karena Dia adalah Tuhan yang dekat. Karena Dia memahami hati dan pikiran kita. Seperti tema pada hari ini, Tuhan ajarlah kami berdoa. Mari kita merenungkan kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah kita memberikan waktu yang cukup untuk berbicara kepadanya? Atau malah kita seringkali tergesa-gesa dalam berdoa? Sudahkah dalam kesusahan kita mencari Dia? Atau malah kita sombong untuk datang kepadanya? Sudahkah kita jujur pada saat kita berdoa, meminta belas kasihan dan pengampunan? Oleh karena itu, marilah pada kesempatan ini kita merenungkannya dalam doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Siapakah kami ini Tuhan yang melupakan doa? Siapakah kami ini Tuhan yang seringkali merasa hebat, mengandalkan kekuatan sendiri dan lupa kepadamu? Ampunilah kami ya Bapa. Sadarkanlah kami untuk selalu berbicara, berjumpa denganmu melalui doa. Di saat kami susah, berbeban berat, kami justru sering melupakanmu, padahal Engkau rindu untuk datang kepadamu. Ya Tuhan, ajar kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam kerendahan hati kami memohon, ampuni dan kasihanilah kami. Amin. Sampaikanlah kepada Tuhan.
bagi setiap kita pengikut Kristus yang dengan sungguh-sungguh mengaku dan menyesali dosa di hadapan-Nya, diberikan berita anugerah seperti yang dituliskan dalam firman-Nya, Roma pasal 3 ayat 23 sampai yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dalam nama Yesus Tuhanku, sudah diampuni dosaku. Ku sampaikan kini padamu belas kasih-Nya bagimu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Pada Yesus kuasa semesta, dalam surga, dalam dunia, ku sampaikan kini padamu besar kuasa-Nya atasmu. Karena Tuhan dengan cuma-cuma beri kuasa serta kasih-Nya, meneruskannya kita pun harus pergi sampai ke ujung dunia. Mari saudara-saudaraku kita satu di dalam doa untuk pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka. Kasih-Mu terus melingkupi kami sehingga kami dapat terus berjalan dalam situasi apapun. Dan pada saat ini ketika kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Engkau mau teduhkan hati dan pikiran kami, agar apa yang ada dalam hati dan pikiran kami terarah hanya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Dan biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, agar ketika firman Tuhan itu ditabur, firman itu boleh bertumbuh dan bahkan menghasilkan buah. Bersabdalah kepada setiap kami Bapa di surga, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh memaknai firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama dari Kejadian 18 ayat 20 hingga 32. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan.
Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyaut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana," firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan.
Bacaan kedua dari surat Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 11 ayat 1 sampai yang ke-13. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu,
apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya tetap sehat dan sukacita dalam menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Saudara, saya ingin bertanya, siapakah di antara saudara yang pernah melihat atau memperhatikan cara berjalan burung merpati? Ada yang pernah lihat? Nggak ada ya, mungkin yang jualan burung pasti pernah melihatnya gitu ya. Tampaknya sangat lucu kalau berjalan. Nah, kenapa begitu? Karena dengan cara berjalannya yang lucu itu, ia menjadi tahu arah yang dituju. Merpati nggak dapat memusatkan penglihatannya sambil berjalan, nggak bisa dia ternyata. Oleh sebab itu setiap kali dia melangkah, maka dia perlu memundurkan kepalanya sejenak untuk memusatkan kembali pandangannya. Jadi dia nggak bisa tuh ya berjalan biasa. Gerakannya jadi tampak canggung. Kepala maju ke depan lalu berhenti, mundur ke belakang lalu berhenti gitu ya. Dalam perjalanan rohani bersama Tuhan, ternyata kita juga memiliki masalah yang sama seperti merpati itu. Terkadang kita merasa sulit untuk melihat sambil berjalan. Kita perlu berhenti sejenak sebelum kita melangkah lagi, lalu memusatkan perhatian kembali terhadap kehidupan doa kita kepada Allah. Perjalanan kita bersama Tuhan sepertinya perlu dibangun dalam sebuah pola perberhentian sejenak yang memungkinkan kita untuk melihat dengan lebih jelas agar kita dapat melangkah maju. Dalam Injil yang tadi kita baca, para murid meminta Yesus untuk mengajar mereka berdoa sama seperti Yohanes Pembaptis mengajar para muridnya berdoa. Latar belakangnya adalah sebuah kebiasaan orang itu menyepi ke padang gurun, lalu ditemui oleh banyak orang ya, dan banyak orang itu memohon orang yang ada di padang gurun itu mendapat doa dan berkat supaya bisa dibawa pulang sebagai bekal kekuatan hidupnya. Praktik keagamaan rakyat seperti itu ternyata masih dijumpai pada konteks saat itu. Mengingat Yohanes Pembaptis disebut sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun dan hidup sebagaimana kaum yang ada di padang gurun. Oleh sebab itu seringkali Yohanes Pembaptis dikaitkan dengan golongan Eseni yang hidupnya di padang gurun. Di awal perikop Injil disebutkan bahwa Yesus sendiri sedang berdoa. Jadi ketika selesai berdoa baru muridnya meminta. Di mata Lukas, Yesus itu adalah pribadi yang sangat dekat dengan Allah. Oleh sebab itu ia mencatat setiap peristiwa di mana Yesus itu sedang berdoa. Dalam Lukas 3 ayat yang ke-21, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus berdoa. Dalam Lukas 6 ayat yang ke-12, sebelum memilih ke-12 rasul, Yesus berdoa.
Dalam Lukas 9 ayat yang ke-18, ketika menanyai para murid tentang pendapat orang mengenai dirinya dan termasuk pendapat para murid, Yesus berdoa. Dalam Lukas 9 ayat yang ke-28, ketika ia mengalami transfigurasi di atas bukit, Yesus berdoa. Dalam Lukas 10 ayat yang ke-21, ketika mensyukuri karya Allah terjadi pada dirinya, dia berdoa. Lalu Lukas 11 yang tadi kita baca, dia juga berdoa. Lukas 22 ayat yang ke-19, yaitu perjamuan terakhir, dia juga berdoa. Lukas 22 ayat 41 di Taman Getsemani, dia berdoa. Dan pada akhirnya, pada Lukas 23 ayat 34 dan 46 di Golgota, di atas kayu salib, Yesus berdoa, bahkan berdoa 2 kali. Bagi Yesus, berdoa adalah menaruh diri di hadapan Sang Ilahi yang dipercayanya itu sebagai Bapa. Yesus membiarkan kekuatan Bapanya itu menghidupi dirinya. Dan nanti dalam ziarah dan perjalanannya menuju kota Yerusalem, para murid akan semakin menyadari tentang hal ini. Seiring berjalannya waktu, nanti akan jelas bagi para murid dari mana kekuatan dan keteguhan Yesus sebagai pribadi yang mereka ikuti itu. Maka dari itu mereka datang kepada Yesus, minta diajar berdoa, minta diberi rumusan doa yang dapat mereka pegang untuk menjadi bekal hidupnya. Saudara-saudara, dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus itu, kalau kita lihat dalam Injil Lukas berbeda dengan Injil Matius. Injil Matius lebih lengkap, tapi Lukas adalah lengkap juga, tapi tidak seperti Matius. Lukas itu terdapat 5 unsur permohonan yang diawali dengan sapaan Bapa. Bapa, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Di sini terungkap keakraban Yesus dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebutan Bapa dalam bahasa Aram itu disebut Abba, yaitu sebutan akrab tapi hormat yang biasa dipakai seorang anak kepada ayahnya. Tapi tidak sama dengan sebutan Pak. Gitu ya, Pak Penatua, Pak Pendeta Hizkia. Berbeda. Ya. Karena sebutan Pak itu bisa dipakai kepada siapa saja yang dihormati atau dituakan, tetapi maknanya berbeda dengan Aba tadi, dengan Bapak tadi. Dengan mengajak murid-murid berani memanggil Tuhan dengan sebutan ini, Yesus menaruh diri sebagai sesama dengan siapa saja yang akan memanjatkan doa ini, sekalipun ia nanti harus menempuh perjalanannya sampai akhirnya di kayu salib dan mati. Dengan latar ini, maka 5 permohonan yang nanti ada dalam doa Bapa kami itu akan terasa lebih dalam maknanya. Yang pertama, Bapa, dikuduskanlah namamu. Diminta agar kehadiran yang Maha Kuasa itu tetap dapat dialami sebagai kehadiran yang kudus, sekalipun ia membiarkan dirinya disapa sebagai Bapa. Kita harus tetap menjaga bahwa kita berdosa dan dia tidak. Dengan cara ini barulah jagat ini akan bisa menampakkan untuk supaya memuliakan dia. Itulah sebabnya dikuduskanlah namamu juga mengungkapkan sebuah harapan agar janji Allah dalam Yesus itu benar-benar terwujud nyatakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah datanglah kerajaanmu. Yesus mewartakan suatu dunia baru yang dilindungi oleh kekuatan Roh Allah sendiri. Oleh karenanya dunia itu disebut sebagai kerajaannya. Dalam kerajaan Allah itu, batas-batas antara orang kaya dan kaum miskin itu dibuka. Tujuannya adalah agar masing-masing sadar bahwa mereka bisa menjadi sesama bagi orang dari lapisan sosial masyarakat yang lain. Tak peduli yang mana.
Dan kerajaannya itu sudah bisa dirasakan melalui karya Yesus di dunia, di mana ia tidak pernah membedakan orang. Yang ketiga adalah, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Didoakan agar Bapa tetap memberi apa saja yang dibutuhkan oleh kita sebagai manusia, tidak lebih tidak kurang, untuk hidup dari hari ke hari. Tentu saja agar orang makin dapat hidup merasakan bagaimana kerajaannya. Semangat membiarkan diri diperhatikan dengan Bapa dengan tidak menimbun makanan itu sebenarnya jalan yang paling nyata untuk merasakan kehadiran Bapa di dalam kehidupan ini. Tapi ternyata bukan soal makanan saja. Begitu juga dalam diri orang yang membiarkan diri menjadi sesama bagi yang lain dengan memberi perhatian secukupnya dan tidak berlebih-lebihan. Lalu yang keempat, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Permohonan ini diajarkan oleh Yesus untuk membuat murid-muridnya belajar mengambil sikap pengampun. Sikap pengampun itu adalah sikap batin kita yang memberi kemerdekaan bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi orang yang pernah berlaku salah. Itu memerdekakan batin ketika kita bisa menjadi seorang pengampun. Tidak disangkal bahwa pengampunan ini tidak mudah dan seringkali juga disertai dengan rasa pedih. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena Yesus itu tersalib, memintakan ampun kepada Bapanya. Bagi orang-orang yang memfitnahnya itu, dia mengalami sakit, bukan cuma secara fisik, tapi juga batinnya. Yesus mengalami kesakitan yang begitu utuh dalam dirinya, baik fisik maupun batinnya. Oleh karena itu sering sikap mengampuni yang disertai penderitaan di dalam batin ini tidak terlihat. Tidak berlebihan juga bila kita gambarkan bahwa Tuhan sendiri tidak melihatnya. Karena Tuhan juga bukan Tuhan yang selalu mau mengawasi apa yang terjadi dalam batin manusia. Tuhan menghormati kemerdekaan manusia. Dan disitulah letak kebesaran Tuhan kita. Akan tetapi, kepedihan yang tersimpan dalam batin itu, suatu saat dapat diberitahukan kepadanya sebagai keikutsertaan dalam sikap kita menjadi pengampun dari orang yang ditegaskan oleh Tuhan sendiri sebagai anaknya yang dikasihi. Lalu yang kelima, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Menurut Lukas, pencobaan itu adalah sebuah wilayah atau daerah kekuatan-kekuatan yang begitu jahat, yang begitu gelap. Pokoknya bisa menelan manusia bagaimanapun juga kekuatan pribadi manusia itu. Terjemahan kalimat janganlah membawa kami masuk itu dapat memberi kesan menuntun kita ke suatu ujian agar kita makin tabah, agar kita makin terlatih, agar kita makin kuat. Sebenarnya yang lebih cocok terjemahan janganlah membiarkan kami masuk ke dalam wilayah atau daya-daya yang jahat tadi. Oleh karena itu Injil Matius memberi penegasan lebih lanjut dengan mengatakan tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Ditegaskan oleh Matius. Perbedaan mengenai hal ini adalah Yesus dan Yudas. Keduanya pernah berada dalam wilayah tersebut. Pada Yesus adalah ketika ia berpuasa di padang gurun. Dia dicobai oleh iblis. Lalu ketika dia dipuja-puja dalam pelayanannya, dia juga dicobai oleh iblis. Setelah iblis gagal di padang gurun, ia menunggu waktu yang tepat. Kalau Yesus digoda tidak berhasil ketika dia menderita, berarti ketika saat dia senang,
mungkin dia bisa jatuh. Dan ketika Yesus dipuja dalam pelayanannya dan bahkan ingin dijadikan raja orang Israel, Yesus memisahkan diri dari orang banyak, berdoa kepada Bapanya supaya dia tidak kehilangan fokus ketika datang ke dalam dunia. Dan ketika Yesus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa di kayu salib, di situ iblis pun masih menunggu saat yang tepat. Tapi Yesus berhasil keluar karena Yesus membiarkan dirinya dituntun oleh Roh Allah sendiri. Ingat ketika dia ke padang gurun, Lukas mengatakan dengan pimpinan roh dia ke padang gurun. Jadi Yesus berhasil keluar karena ia membiarkan dirinya dituntun oleh Roh Allah sendiri, sehingga iblis tidak bisa berbuat banyak terhadap Yesus. Bahkan ketika dia menunggu saat yang tepat, iblis tidak pernah berhasil. Namun berbeda dengan Yudas, ketika saat itu tiba, Yudas masuk dalam wilayah itu, tapi dia tidak bisa keluar lagi. Saudara-saudara, ketika kita sudah tahu apa yang menjadi rumusan doa Bapa kami dan bagaimana kita harus mendoakan doa-doa kita menurut Yesus, lalu bagaimana caranya kita berdoa yang baik? Sikap apa yang mesti kita lakukan ketika kita menaikkan rumusan doa itu? Oleh karena itu Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaan yang disampaikan dalam Injil mengenai orang yang datang membangunkan sahabatnya tengah malam, minta tolong, itu ingin mengajarkan supaya orang tidak sungkan-sungkan dan punya ketekunan dalam mengajukan permohonan. Jadi kalau ada orang tengah malam ketok-ketok pintu yang sudah dikunci, maka tidak mungkin orang yang membuka pintunya itu tidak membangunkan anggota keluarganya yang lain. Karena roti itu akan dibuat oleh seluruh keluarga, terutama oleh istrinya. Jadi dia harus bangunin istrinya, dia harus bangunin juga anaknya. Karena orang rumah Yahudi itu satu ruangan. Dan kalau mau tidur itu selalu dialasi oleh tikar, dan setiap pribadi dalam rumah itu tidur sejajar. Dan mau tidak mau akhirnya harus membangunkan semua. Tetapi orang itu terus mengetuk dan pada akhirnya ditolong. Bahkan disebut tidak tahu malu itu. Tapi bukan berarti kita disuruh seperti orang itu gak tahu malu, minta-minta terus. Bukan. Perumpamaan itu ingin mengajarkan kepada kita agar ketika kita mengajukan permohonan kepada Tuhan, jangan pernah sungkan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bersedia dipanggil Bapa. Oleh karena itu jangan pernah sungkan, tapi juga harus punya ketekunan terus mengetuk pintu Bapa. Setelah itu Yesus juga mengutarakan dalam 3 ajakan yang disebut dengan imperatif present, yakni meminta, mencari, dan mengetuk. Meminta, mencari, dan mengetuk, yaitu meneguhkan pesan perumpamaan yang tadi, bahwa permintaan yang dilakukan dengan keteguhan hati pasti akan membawa keberhasilan. Dan yang terakhir, Yesus menutup dengan menekankan kembali makna dari kekuatan sapaan kepada Tuhan sebagai Bapa. Bahwa gak terpikir ada seorang bapa yang tidak menggubris permintaan anaknya atau memberi barang yang buruk dan yang bisa mencelakakan anak itu. Penalaran dari hidup sehari-hari ini dipakai untuk menegaskan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu pasti akan memberikan yang terbaik. Kita sudah tahu rumusan doanya, kita sudah tahu bagaimana sikap kita berdoa, dan setelah kita berdoa, kita mesti punya iman bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, apapun jawabannya. Jadi 3 rangkaian besar itu yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Berdoa secara benar,
bersikap secara benar, menanti secara benar. Saudara-saudara, yang diberikan oleh Allah itu terkadang tidak seperti yang kita minta, melainkan apa yang paling kita butuhkan. Pertanyaannya adalah apa yang paling kita butuhkan? Tidak lain adalah kekuatan Roh-Nya sendiri. Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang yang berdoa untuk terus membimbing kita dalam hidup ini. Dengan begitu ketika kita berdoa, kita percaya bahwa Bapa akan selalu menjawabnya, walaupun belum tentu dengan memberikan seperti yang kita minta. Namun dengan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk mengatasi atau menanggung kekurangan yang kita alami. Saudara-saudara, akhir-akhir ini ada banyak sekali umat yang sakit dan perlu didoakan untuk pemulihannya. Saya bisa sampai berkali-kali ke rumah sakit atau ke rumah umat untuk berdoa bagi mereka. Karena rekan saya, Pendeta Gloria, sedang menjalani cuti sabatikalnya. Dan rekan saya yang lain sudah emeritasi. Jika tidak memungkinkan untuk berkunjung ke rumah sakit atau ke rumah, maka saya biasanya lewat via WA call atau video call. Selain sakit, ada juga umat yang minta didoakan karena kehilangan anggota keluarganya yang terkasih, atau seringkali meminta agar didoakan terkait hidupnya maupun sanak keluarganya. Doa ternyata menjadi sarana yang begitu penting bagi kehidupan iman umat. Sebab dengan doa kita merasakan kasih-Nya yang begitu besar itu melingkupi diri kita. Dengan doa kita mampu untuk terus menaruh diri. Dengan doa kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dengan doa kita memandang Allah itu tetap sebagai yang maha dari segalanya. Dengan doa relasi kita dengan Tuhan yang kita cemarkan dapat dipulihkan, sehingga kita juga dimampukan untuk melakukan rekonsiliasi dengan sesama kita. Dengan doa kita juga berani mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kendati itu berat sekalipun. Inilah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam surat Kolose tadi. Dalam kehidupan spiritualitas doa itu, maka kita dimampukan untuk mengalami yang Paulus maksudkan. Maka tidak salah memang jika doa itu disebut sebagai nafas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mengakhiri perenungan ini, bahwa yang perlu kita hayati adalah bahwa doa merupakan suatu ungkapan iman kita akan kuasa, akan hikmat, dan akan anugerah Allah. Sama seperti Abraham yang tidak memaksa Allah, melainkan membiarkan Allah melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Karena kehendak Dia pastilah yang terbaik bagi kita. Teringat perkataan Yesus di saat momen yang paling berat dalam hidupnya. Dia mengatakan begini, tetapi janganlah terjadi seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang engkau kehendaki. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk sapaan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Biarlah kami boleh memaknai doa yang Engkau ajarkan. Dengan kami mau seutuhnya berserah kepadamu dan beriman kepadamu. Dan apapun yang menjadi kehendak-Mu, biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ajarlah kami menerima dengan iman yang dewasa apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kami bertumbuh dengan lebih baik dari hari lepas hari. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sedang sakit dalam jemaat di tempat ini, bagi yang namanya tak disebutkan satu persatu, Tuhan kiranya mau memulihkan dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, bagi program, bagi pelayanan yang dilakukan. Tuhan mau memberkati supaya setiap program dan pelayanan itu dapat memperjumpakan umat dengan Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur ya Tuhan untuk mereka yang telah memberikan diri mereka sebagai persembahan yang hidup, bagi para pendeta yang melayani, bagi para penatua, bagi semua aktivis, pengurus badan pelayanan, bagi karyawan, bagi pengerja tata usaha, dan umat baik simpatisan ataupun anggota. Tuhan berkati mereka semua agar gereja Tuhan di tempat ini dapat membawa damai sejahtera Allah. Teringat juga ya Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja itu berada, Tuhan mau memberkati. Di dalam situasi pandemi yang masih berlangsung, biarlah kami sebagai orang-orang yang sudah Engkau utus di dunia ini boleh senantiasa mewujudkan tugas panggilan kami dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bagi Bapak Presiden beserta segala jajarannya yang terus berupaya dengan bekerja keras dalam menanggulangi pandemi ini. Tuhan berkati mereka agar mereka boleh terus berhikmat, agar ketika membuat kebijakan itu menjadi kebijakan yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap bencana alam, musibah-musibah, kasus-kasus yang terjadi yang mungkin membuat kami gelisah. Tuhan kiranya mau memberkati bangsa dan negara ini, supaya apa yang terjadi bukan semakin melonggarkan tali persaudaraan kami, tapi boleh semakin mempererat dan kami boleh menyatukan visi kami untuk mewujud nyatakan sebagai bangsa yang baik di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pergolakan dunia yang sedang terjadi, Tuhan mau kiranya memberikan para pemimpin dunia ini damai sejahtera, sehingga perasaan benci, dendam, dan segala sesuatunya termasuk ketamakan, Tuhan mau hilangkan dari setiap hati para pemimpin bangsa. Agar bangsa ini, agar dunia ini dapat mengalami damai sejahtera Tuhan. Kami juga berdoa bagi tim medis, kesehatan, dan juga sekolah-sekolah yang sudah dibuka, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara onsite. Tuhan lindungilah kami semua dari segala penyakit, sehingga kami boleh terus optimal dalam mengabarkan kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan,
Ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu, namun Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami mau tandaskan di dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 menyatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Persembahan dapat dikirimkan melalui rekening GKI Taman Aries di BCA atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, atau dengan scan QRIS yang tertera di layar. Bagi jemaat yang saat ini beribadah di gereja, QRIS tertera di depan kursi masing-masing, atau jemaat dapat memberikan persembahan di kotak persembahan yang tersedia di pintu gereja setelah ibadah selesai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersuka cita dan bersyukur untuk segala berkat yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami memberikan persembahan materi, ajar kami juga untuk mempersembahkan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Pakailah persembahan ini untuk menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini dan juga di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Dia tidaklah jauh, Dia hanya sejauh doa. Dia siap menyambut kita. Dia rindu kita meluangkan waktu bersamanya. Mari umat sekalian, kita mau berkomitmen untuk menjaga kehidupan doa kita hari lepas hari. Tuhan
Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. ini dan selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Bagi saudara-saudara yang ingin melayani atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja atau penatua yang bertugas. Sebagai bagian dari komitmen kita untuk mematuhi protokol kesehatan, khususnya dalam situasi pandemi ini, maka bagi umat yang beribadah di gereja, dihimbau untuk langsung pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.